seharusnya ini menjadi bahan perenungan bagi kelompok-kelompok yang selama ini selalu menyerang Pak Jokowi anti-Islam. Jokowi menerapkan Islamofobia. Semua tuduhan itu terbantahkan. Dalam reviewnya disampaikan bahwa Jokowi adalah tokoh reformis, tokoh pembangunan, politikus bersih. Ini pengakuan dari dunia loh. Lalu kebahagiaan mana lagi yang harus kita dustakan? Kebanggaan mana lagi yang harus kita dustakan melihat presiden kita menjadi tokoh dunia? 13 orang tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy hari ini, hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Sahabat Indonesia, baru saja saya membaca rilis berita dari kantor berita asing bahwa The Royal Islamic Strategic Study Center merilis sebuah berita yang menurut saya membahagiakan, membanggakan orang Indonesia bahwa Presiden Jokowi ditabiskan menjadi orang atau tokoh muslim berpengaruh nomor 13 di dunia. Ini The Royal Islamic Strategic Study Center ini merilis 500 tokoh-tokoh muslim dunia yang paling berpengaruh. Dan Presiden Jokowi kembali secara berturut-turut menduduki ranking 13 dunia. Nah, pengumuman ini disampaikan oleh The Royal Islamic Strategic Study Center dalam buku yang berjudul The World's 500 Most Influential Muslim 2023. Nah, sebagai anak bangsa orang Indonesia, saya berbahagia. Apalagi ada Ketua PBNU Gus Yahya juga menduduki ranking ke-19, mengalahkan beberapa tokoh-tokoh dunia yang lain. Ada pertanyaan menggelitik saya, orang-orang yang selama ini disebut-sebut sebagai imam besar, Rizik Syihab, terus kemudian Uwas, Abdul Somad, Nur Sugi, enggak lah kalau Nur Sugi ya sudah pasti tidak lah. Selamat Ma'arif atau tokoh-tokoh yang lain yang selama ini menggembar-gemborkan dirinya mewakili umat Islam, bahkan tidak masuk dilirik aja tidak. Nah, ini saya yakin membuat para Bani Kadruniyah kejang-kejang. Artinya pengakuan dunia kepada Presiden Jokowi tidak terbantahkan, masuk ranking 13 dunia, bahkan di atas dari imam besar Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Lalu apalagi yang harus kita bantahkan? Amin Rais, dia mantan ketua PP Muhammadiyah, masuk 5 juta aja enggak, apalagi 500 orang. Ini sesuatu yang seharusnya kita syukuri, kita banggakan, bahwa Indonesia mempunyai tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Pengaruhnya ini bukannya sekedar pengaruh hanya di internal Indonesia, tapi konon menurut The Royal Islamic Strategic Study Center ini mempunyai pengaruh atau dampak kepada dunia. Ini pengakuan dari mereka, bukan dari saya. Artinya memang seorang Jokowi itu sudah diakui kepemimpinannya oleh dunia. Meskipun saya tahu di dalam negeri sendiri sering diolok-olok oleh kelompok Petamburan, Amin Rais CS. Jadi dikatakan Jokowi itu adalah pemimpin dari proses yang sembrono, merupakan kepanjangan dari oligarki. Amin Rais lupa bahwa dia sendiri
itu adalah tokoh oligarki. Bagaimana tidak? Waktu di PAN, anaknya dijadikan pengurus. Kemudian anak-anak yang lain dijadikan anggota dewan dari Partai PAN. Begitu dia terdepak dari Partai PAN, membuat Partai Umat, menantunya diangkat jadi ketua umum. Kurang oligarki yang mana Amin Rais, tapi dia masih menuduh seorang Jokowi oligarki. Nah, kembali kepada penghargaan atau pengakuan dunia kepada Jokowi, Presiden Republik Indonesia, kepala negara kita, seharusnya ini menjadi bahan perenungan bagi kelompok-kelompok yang selama ini selalu menyerang Pak Jokowi anti-Islam. Jokowi menerapkan Islamofobia. Semua tuduhan itu terbantahkan. Dalam reviewnya disampaikan bahwa Jokowi adalah tokoh reformis, tokoh pembangunan, politikus bersih. Ini pengakuan dari dunia. Lalu kebahagiaan mana lagi yang harus kita dustakan? Kebanggaan mana lagi yang harus kita dustakan melihat presiden kita menjadi tokoh dunia? 13 orang tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Ini kan luar biasa. Jadi tanpa gembar-gembor, tanpa ada pakaian gamis ala Arabik, tanpa ada kopiah, tanpa embel-embel ustadz atau mungkin pendakwah agama yang lain, ulama, tapi ternyata seorang Jokowi itu dianggap menjadi pemimpin atau tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Karena nyata benar hasil kerjanya. Jadi kalau kelompok-kelompok lain yang menentang Pak Jokowi, bahkan secara diam-diam ingin melakukan kudeta, ada kelompok-kelompok yang sakit hati lah, kelompok mantan-mantan militer, ada tokoh-tokoh tertentu yang sakit hati, kudeta gundul muamoh gitu. Mereka mudah sekali mengucapkan kudeta. Karena apa? Mereka sudah mapan, ada di Menara Gading, dan kalau ada kerusuhan dalam proses kudeta, yang sengsara siapa? Mereka enggak. Mereka duduk manis di kamar mereka, di rumah mereka, ber-AC dingin. Yang sengsara adalah rakyat seperti kita-kita ini. Ada loh, saya mendengar loh, ada peringatan Sumpah Pemuda oleh tokoh-tokoh tertentu, ada pejabat mantan militer pensiunan, ada tokoh-tokoh tertentu, ada mantan komisioner KPU, harus kudeta, karena dianggap Presiden Jokowi tidak mampu. Ketidakmampuan ini sangat subjektif oleh mereka sendiri. Ini penilaian yang sembrono menurut saya. Inilah yang kadang-kadang saya jijik melihat mereka ini. Mereka tidak mencintai Indonesia. Kalau mereka mencintai Indonesia, tidak mungkin memancing kegaduhan. Tunggu saja 2 tahun lagi, tahun 2024, ada perhelatan politik. Sudah jelas, ada timetable-nya jelas, kemudian tahapan-tahapannya juga jelas. Kenapa terburu-buru? Yang menyerang pakai ijazah palsu lah, yang menyerang Pak Jokowi gagal memimpin Indonesia. Semua serangan dari dalam negeri Indonesia ini terbantahkan total dengan pengakuan dunia kepada sosok Insinyur Haji Joko Widodo yang dianggap menjadi tokoh berpengaruh di dunia nomor 13. Ini hanya 500 orang. Dan di situ tidak ada daftar Rizik Syihab lah, Abdul Somad lah, apalagi Amin Rais, apalagi Novel Bakmumin. Aduh, sudah pasti tidak ada lah ya. Sahabat Indonesia, ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, sesama warga Indonesia. Ini kebanggaan yang saya tularkan kepada Anda semua bahwa Presiden kita mendapat pengakuan dunia sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Kita syukuri, mudah-mudahan ada tokoh-tokoh lain dari Indonesia yang mendapat
pengakuan dunia juga. Jadi ini juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi, anti-Islam lah, Islamofobia. Ini mereka harusnya berkaca, malu pada The Royal Islamic Strategic Study Center ini. Ini lembaga yang prestisius, yang diakui dunia dan penilaiannya sangat objektif. Sudahlah, kita terima saja, kita syukuri saja, dan mari kita banggakan bersama. Ini adalah anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy kali ini. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga, selamat beraktivitas. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy Eskandar.